Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UKM Info Sejarah Lur. Untuk kali ini saya ingin mengisahkan tentang sebuah kejadian di masa lalu. Akan tetapi ini mungkin lebih mengarah kepada apa ya istilahnya non fiksi ya. Maksudnya non fiksi gimana? Kisah ini memang tidak pernah atau jarang sekali sejarah sampai menyentuh kepada kejadian yang ingin saya kisahkan ini loh. Jadi saya kemarin pernah menjanjikan kepada teman-teman bahwa saya ingin mengisahkan sebuah ini ya apa namanya waktu yang hilang gitu loh. Jadi ada waktu di mana dalam kehidupan kita, kehidupan saya maksudnya, kehidupan saya itu seperti hilang. Dan dalam kejadian hilangnya waktu saya itu, maka saya mengalami berbagai hal yang menurut saya ini nyata, tetapi bagi orang lain ini adalah kisah ngoyoworo gitu ya. Tetapi inilah yang akan saya ceritakan kepada teman-teman, sekedar pengalaman berbagi, ya siapa tahu ada hikmah yang bisa kita ambil, tapi pun seandainya tidak, anggap saja apa yang ingin saya katakan adalah sebuah hiburan untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, di sini kisah ini diawali ketika saya mondok atau mengaji di satu tempat yang kebetulan masih saudara dari ibu saya. Jadi pernah bude atau pernah Pak D gitu ya di tempat saya itu. Kemudian pada saat itu saya otomatis pasti diterima ya, ngajinya itu di situ pasti diterima karena masih keluarga sendiri gitu. Karena beliau juga menginginkan saya menjadi orang yang cukup memahami tentang ilmu agama gitu. Jadi itu yang nanti akan mendasari perjalanan hidup saya pada waktu-waktu yang akan datang lur gitu loh. Jadi agak sedikit berhubungan ya dengan kejadian-kejadian pada waktu berikutnya itu. Jadi begini, pada suatu saat saya merasakan ini ya apa sebuah aura apa ya namanya, mungkin metafisik ya, aura metafisik, dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai indera keenam. Gampangnya kayak orang indigo gitu ya. Sebenarnya ada perbedaan sih, orang yang memiliki indera keenam dengan orang indigo itu ada sedikit perbedaan. Jadi orang yang memiliki indera keenam ini dia cenderung jauh lebih menguasai keadaan daripada orang indigo yang dia mendapatkan itu tanpa dia sadar, bahkan tanpa dia tahu apa yang harus dilakukannya itu loh. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan orang yang memang menggali ke arah sana kemudian untuk mendapatkan kepekaan batin dan indera keenam gitu loh. Bahkan kami merasa indera itu tidak hanya terbatas pada keenam ya. Jadi indera itu ada indera ketujuh, bukan hanya indera batin atau indera apa namanya seperti sebuah halusinasi, tetapi ada indera lagi yang bisa kita pakai untuk mengenali dan mengidentifikasi segala sesuatu yang berwujud kejadian pada masa lalu gitu loh. Jadi kejadian pada masa lalu itu kan mungkin di satu tempat tuh bertumpuk-tumpuk kejadian, tetapi kita dengan indera yang ketujuh tadi kita bisa memilih atau memilah salah satu dimensi kejadian di mana kita di situ itu bisa merunutnya gitu loh. Merunut itu maksudnya menelaah, mencermati, mengikuti. Nah, mudahnya mengikuti ya lho ya. Jadi mudahnya adalah mengikuti kejadian itu sampai di waktu di mana kita menghendakinya. Nah, bermula dari situ loh, maksudnya bermula dari pondok itu saya mendapat satu
apa namanya ya, selain mengaji biasa ya Lur ya, mengaji secara umum gitu, saya mendapatkan satu bekal dari Pak D saya itu yang bernama Ahmad Thohir. Nah, beliau itu adalah seorang yang menurut saya sangat ini ya eh, apa ya, lugu, lugas, dan tulus gitu. Nah, ketulusannya ini agak sulit, agak sulit. Beliau jarang sekali membicarakan orang lain kecuali untuk diambil suri tauladannya. Itu loh yang sulit kita dapatkan pada orang sekarang. Kalau orang sekarang biasanya gini-gini ya, tapi enggak, pada Pak D saya itu enggak. Beliau menceritakan orang lain itu hanya untuk mengambil suri tauladan yang bisa diambil. Selebihnya adalah beliau mencari hikmah dari semua kejadian orang lain, menceritakannya kepada saya agar supaya saya memahami gitu loh. Memahami tentang suatu hal, tentang satu kejadian. Nah, pada suatu saat beliau, ini kebetulan ya, kebetulan sekali. Beliau itu laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu punya satu kelebihan. Bude Syarifah Jamilah itu memiliki satu kelebihan, gampangnya seperti sejenis maunah ya, sejenis maunah atau karomah gitu. Beliau tidak pernah tertolak doanya untuk satu hal. Apa itu? Tentang perjodohan. Beliau memang luar biasa saat itu. Tidak ada satu orang yang luput ketika meminta petunjuk kepada beliau. Ini kelebihan beliau. Sedangkan Pak D. Ahmad Thohir itu seperti saya katakan tadi, beliau adalah orang yang lugas dan sangat tulus ketika mengerjakan segala sesuatu. Beliau juga sangat jujur dan sangat berhati-hati untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, di situ saya mendapatkan satu wejangan ya, wejangan yang mengarah kepada penajaman mata batin. Gitu loh. Jadi setelah beliau wejang kepada saya, kemudian ada beberapa amalan yang harus saya lakukan. Kemudian saya seperti terbuka satu tabir loh. Tabir apa itu? Jadi begini, ketika saya habis mengamalkan amalan itu, kemudian saya merasa melihat segala sesuatu yang bahkan teman-teman saya, orang-orang di dekat saya saat itu pun terheran-heran gitu loh. Apa itu? Gini, jadi ketika ada satu kejadian, saya tidak tahu, saya tidak memahami gitu loh. Tapi ketika teman saya itu menyinggung sesuatu yang sebenarnya tidak mengarah ke sana, tetapi saya bisa menghubungkan kayak puzzle-puzzle itu loh. Gitu loh. Jadi ketika teman saya menyinggung tentang sebuah sepeda, kemudian saya tahu dia barusan menggunakan sepeda di sana mungkin menabrak orang atau terjatuh atau apa. Saat itu waktu kecil sudah seperti itu. Jadi waktu saya mondok di Pak D saya itu adalah usia saya sedang menginjak SMP, Sanawi ya saat itu. Saya di Sanawi gitu, bersekolah di Sanawi. Nah, pada saat-saat itulah saya merasakan ada satu hal baru di dalam diri saya yang mulai terbuka dan saya bisa mulai merasakan hal-hal unik gitu loh. Unik di dalam diri saya itu, saya merasa unik. Uniknya gimana? Ya seperti saya katakan tadi dulu, satu hal itu adalah saya bisa menebak beberapa hal yang orang lain belum jadi katakan. Mau mengatakan tapi belum jadi. Maka sampai sekarang ini seringkali saya mendahului orang itu untuk mengatakan segala sesuatu padahal dia sedang berpikir-pikir untuk mengatakan itu gitu loh. Ya akhirnya ketika seorang membicarakan sesuatu sudah saya katakan, maka dia tinggal, ya itu maksud saya, tinggal gitu. Nah, itu sampai sekarang masih sering terjadi loh. Ya, pada saat yang menurut saya saat-saat paling krusial, paling penting bagi saya adalah saat beliau mengajarkan sebuah amalan di mana kita bisa mendekatkan frekuensi, ya frekuensi alam yang berbeda. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa alam itu sesungguhnya seperti sebuah dimensi yang berlapis-lapis loh. Berlapis-lapis. Jadi lapis pertama misal ya, lapis netral itu adalah lapis dunia manusia, dimensi manusia. Kemudian di dunia paling dekat
Ya, kalau kita menurunkan lagi frekuensi gelombang ini tadi, maka kita akan mencapai dunia terdekat, yaitu dunia para lelembut. Bukan dunia gaib loh ya, ini dunia dunia nyata yang ada di dunia ini, hanya saja terbatas tabir dimensi tadi loh. Ya, dunia itu bisa kita tembus dengan satu contoh adalah kita tidur di teritis. Mungkin beberapa hari, kalau nggak sehari, nggak satu malam belum tembus, mungkin kita harus tidur lagi di situ. Mungkin bisa sampai 40 hari atau berapa, tergantung orangnya ya. Kemudian bisa juga dengan puasa yang rutin. Bukan hanya puasa nggak makan loh ya. Maksudnya puasa itu dia juga pikirannya itu istilahnya mengarah ke sana, ke atas. Kemudian dengan rasa takut. Rasa takut gitu loh. Maka orang yang sering takutan itu ya, masih mudah takut, jireh atau apa ya, penakut gitu. Itu seringkali lebih mudah tembus ke alam lelembut ini tadi loh. Contohnya adalah orang yang penakut itu seringkali ketemu sesuatu yang di luar nalar daripada orang yang berani gitu loh. Ya enggak? Nah, di situ itulah kita bisa menembus dengan cara-cara itu. Tapi ada yang lebih praktis, ada yang lebih praktis lagi. Itu adalah dengan satu amalan bacaan. Dengan satu amalan bacaan itu kita bisa menembus alam tersebut dan menghuni apa ya? Istilahnya menjalani, kita bisa berjalan-jalan di situ, menempuh di situ dan bertemu dengan orang-orang lembut. Lembut tadi itu isinya nggak hanya setan, gendru, dan jin loh ya. Di sana itu ada juga makhluk jenis manusia. Yang kita pahami adalah ada beberapa jenis makhluk adalah semacam, kalau di Kalimantan ya, orang halus atau orang bunian atau orang hutan, atau bukan orang hutan monyet itu bukan ya, tapi manusia hutan maksudnya. Itu memiliki semacam tabir dari dunia manusia loh. Dan itu banyak cerita-ceritanya. Saya nanti bisa banyak menceritakan kejadian di Kalimantan ya, tempat saya pernah berada di sana dulu, bahwa ada orang biasa kemudian ketemu dengan seseorang dan nggak pernah kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena dia nyaman atau hidup di alam halus tadi loh. Itu kejadian di Kalimantan ya. Kemudian yang ingin saya ceritakan sebenarnya bukan itu. Ini hanya sebuah prolog atau pendahuluan supaya teman-teman tidak terlalu terkejut ya dengan apa yang akan saya kisahkan pada waktu-waktu yang akan datang gitu loh. Nah, pada kejadian-kejadian seperti itu seringkali kita awalnya melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa itu biasanya bagi orang itu adalah diawali dengan meremangnya bulu kuduk. Satu contoh itu ya. Itu. Tapi ketika kita menggunakan satu amalan yang seperti itu nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Jadi ketika kita merapal satu amalan atau wirid gitu ya, kita berdiam diri satu tempat yang aman. Dalam arti aman itu kita nggak bakal tergigit atau ada orang yang menjaga dari gangguan-gangguan binatang misalnya ya. Itu kita bisa melakukan seperti itu. Tapi kita tidak sembarangan bisa melakukan seperti itu karena risikonya terlalu tinggi. Terlalu tingginya apa? Ya pada saat kita, ini ada yang mengatakan ini adalah ngrogo sukmo gitu ya. Jadi ada yang mengatakan itu lolos sukmo atau apa gitu ya. Tapi saya tidak mengenal istilah itu, tapi yang saya rasakan adalah penjelajahan. Penjelajahan spiritual gitu loh. Kalau saya tidak pernah merasa bahwa tubuh saya itu tertinggal gitu ya, tetapi yang jelas ini orang mungkin hanya melihat saya sedang berwirid. Di lain waktu mungkin orang melihat saya sedang tertidur gitu loh. Tetapi alam pikiran saya, penglihatan saya, ini menjelajahi satu alam. Menjelajahi satu alam di mana saya merasakan sensasi pengalaman-pengalaman baru dalam dunia spiritual. Bahkan ini adalah yang ingin saya ceritakan ini, saya tidak ingin mengarah ke sana loh ya, ke dunia spiritualnya atau ke kliniknya ya. Saya hanya tertarik pada penjelajahan tentang sejarah loh.
tentang sejarah. Ini yang akan saya ceritakan ini adalah nanti tentang sejarah di mana saya saat itu berada. Unik loh, benar-benar unik. Tetapi ya sekali lagi ya, ini anggap saja ini adalah sebuah hiburan, bukan sebuah satu fakta sejarah, karena saya sendiri mungkin dalam perjalanan itu tidak mesti bisa membuktikan atau menunjukkan dengan satu prasasti atau bangunan. Belum tentu, mungkin bangunan yang saya lihat saat itu sekarang ini enggak, atau belum ditemukan, atau enggak ditemukan, atau belum ditemukan. Mungkin prasasti seandainya saya melihat saat itu, mungkin ada, tetapi juga belum ditemukan, atau mungkin sudah hilang. Nah, jadi anggap saja ini adalah sebuah hiburan ya, hiburan dari pengalaman saya menginjakkan kaki di dimensi terdekat kita. Ini alir sebagai prolog agar teman-teman tidak heran bagaimana kok bisa yang seperti itu terjadi gitu loh. Ya, seperti saya katakan tadi, ini berawal dari mondoknya saya atau di pesantren itu saya mendapat satu amalan bacaan atau laku prihatin yang diberikan oleh Pak D saya tadi. Itu baru satu ya Lur ya. Banyak nanti setelah dari sana kemudian saya lulus, kemudian saya berguru kepada orang lain lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya satu orang tempat di mana saya dulu belajar. Oh pinter banget tuh Mas ya? Oh, enggak sih. Ya enggak juga. Maksudnya saya mungkin mendapatkan pengalaman lebih banyak. Kalau pinternya sih ya relatif lah. Maksudnya relatif apa? Mungkin orang yang lebih pinter banyak, yang lebih bodoh dari saya mungkin juga banyak sih. Nah itu di situ itu saya tidak ingin masalah pinter dan bodohnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dari tempat-tempat seperti itu memungkinkan terbukanya satu tabir. Tabir apa? Tabir sebuah ilmu. Nah dari situ memang saya mengenal begitu banyak ilmu-ilmu yang menurut saya hanya bersumber dari dongeng-dongeng ya. Maksudnya dongeng-dongeng di masa lalu, mungkin Kiai A kok bisa gini gitu ya. Kemudian ada Wali A bisa gini dan seterusnya. Yang seperti itu sebenarnya bukan dongeng loh. Ada. Cuman rukun syaratnya untuk bisa melakukan seperti itu ternyata sangat berat. Walaupun saya sempat menyaksikan terjadinya ilmu-ilmu seperti itu, ya belum tentu saya bisa melakukannya. Karena saya hanya sebagai saksi. Dalam arti saksi itu mungkin perjalanan itu nyata atau perjalanan itu adalah sebuah dimensi. Jadi akhirnya saya menghubungkan loh perjalanan saya dalam dunia nyata, ketemu satu orang kiai dengan kiai yang lain, kemudian saya hubungkan dengan perjalanan dalam dimensi spiritual tadi. Nah kemudian di situ saya mengambil satu kesimpulan, yang nanti kesimpulan itu akan saya kisahkan untuk teman-teman semua dalam video-video kita yang selanjutnya. Jadi video-video kita itu meliputi beberapa hal ya Lur ya. Jadi penelusuran sejarah dengan bukti, mungkin dari mimpi saya kemudian melihat satu tempat menemukan candi atau menemukan prasasti atau menemukan bukti peninggalan sejarah yang lain. Itu nanti akan kita muat dalam video juga. Kadang-kadang nanti kita juga bisa ngevlog ya. Ngevlog itu kita mencari satu tempat dan itu nanti kita rekam, kita jadikan video dan akan kita suguhkan kepada teman-teman semua. Yang di sini teman-teman, Anda semua, jenengan semua bisa andil, bisa mengambil peran dengan mendukung channel ini dengan menonton sampai selesai. Jangan lupa ya, di subscribe bagi yang belum, kemudian bunyikan loncengnya juga, dan silahkan tekan tombol jempol ke atas jika Anda suka, dan jika tidak suka, tidak usah ditekan, tidak apa-apa. Yang penting silahkan ditonton. Kenapa? Karena saya yakin banyak hal yang bisa Anda temukan di dalam kisah-kisah yang akan saya suguhkan nanti.
Nah, saya akan memulainya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan saya yang pertama, saya seolah-olah menjadi seorang anak yang tanggung gitu. Maksudnya tanggung itu mungkin baru 12 atau 13 tahun. Yang saat itu lingkungan di sekitar yang saya rasakan adalah satu hal yang agak sedikit apa ya, bukan menyeramkan dalam arti horor itu enggak ya, tetapi menakutkan. Kenapa? Saya seolah-olah merasakan bahwa secara kosmos ini sedang terjadi banyak konflik. Sedang terjadi banyak konflik gitu ya. Kemudian saya menikmati peran saya sebagai anak tanggung tadi itu untuk mengikuti seorang ayah dan seorang kakak. Seorang kakak laki-laki ya. Dalam kisah tersebut saya memiliki beberapa orang kakak. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu loh. Kebetulan sekali saya memiliki seorang kakak laki-laki yang menjadi kebanggaan saya. Menjadi kebanggaan saya karena kakak saya tersebut memiliki satu keberanian dan wawasan yang cukup. Sehingga di desa tempat saya tinggal itu, saya merasakan bahwa saya cukup terlindungi dan saya bisa membanggakan kakak saya tersebut jika kami bercerita sesama dengan anak-anak sebaya kami. Ini satu awal ya lur ya. Saya merasakan di satu tempat kejadian saya, keadaan saya seperti itu. Nah, pada saat-saat berikutnya perubahan itu terjadi loh, perubahan secara sosial politik ya. Secara sosial politik keadaan ini berubah gitu loh. Ada satu penyerangan, satu wilayah menimpa wilayah kami. Wilayah kami di mana kami tinggal itu otomatis ikut terbakar ya, terbakar gitu karena kami merasakan imbasnya. Jadi imbas dari kejadian kami tersebut adalah ekonomi kami menjadi sulit. Ekonomi kami menjadi sulit, kemudian keamanan di sekitar kami juga menjadi sulit karena banyak orang-orang luar yang melintasi atau masuk ke wilayah kami dan tidak sedikit juga yang menyebabkan beberapa konflik kecil gitu ya, pertikaian kecil gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya merasakan ada satu kejadian di mana sampai terjadi pembunuhan. Jadi orang luar tersebut mungkin menghendaki atau mengharapkan suatu hal, mungkin bisa uang, mungkin bisa perhiasan, mungkin bisa makanan dari orang setempat kami. Kemudian orang tersebut memaksa. Nah, di situ itu orang kami tersebut atau orang desa kami tersebut melawan sehingga dia terbunuh. Nah, kejadian ini yang menyebabkan secara kosmis, secara psikologis pada anak-anak seperti kami itu menjadi takut. Menjadi takut ya. Kenapa? Karena keluar kami sudah pasti dilarang. Jangan jauh-jauh, pasti ya. Segera kembali itu pasti. Misal kami ingin mengambil air atau kami ingin bermain atau kami mengembalakan ternak, itu pasti peringatannya seperti itu. Hati-hati terhadap orang asing, nah itu sudah banget pasti. Maka kami merasa di bawah tekanan gitu loh. Kami merasa di bawah tekanan hanya saja karena kami masih cukup muda. Seringkali kami juga keluar dari tekanan tersebut karena lupa. Gitu loh, karena lupa asik terhadap satu permainan, kemudian kami bisa melupakan bahwa keadaan ini sedang genting. Keadaan kami ini sedang genting gitu loh. Pada satu ketika kami sedang sehabis menggembalakan ya lho ya, sehabis menggembalakan ternak kami itu, kami hendak pulang agak siang karena kebetulan kami mendapatkan rumput-rumput yang bagus sehingga ternak kami itu sudah kenyang gitu loh. Kemudian kami ke kali membersihkan ternak-ternak kami, istilahnya diguyang ya, orang Jawa itu guyang ke kali itu, guyang bisa kuda, bisa sapi, bisa kerbau gitu.
itu dibersihkan, kemudian kami sendiri mandi gitu. Kalau nggak mandi ya cari ikan, cari udang, cari apa gitu di situ yang asiknya kami di situ. Kemudian pada satu ketika eh, yang seperti itu meninggalkan bekas di dalam psikologi saya, karena saat itu saya tertinggal. Teman-teman itu sudah menyelesaikan tugasnya dulu, kemudian pergi satu persatu tanpa saya, apa ya istilahnya itu, mengetahui. Bagaimana saya tidak mengetahui? Saya terlalu asik dengan pencarian saya pada ikan. Saya mencari ikan, mencari udang gitu. Rencana saya memang nanti akan saya pakai untuk lauk nanti sore gitu ya, nanti malam gitu, untuk makan malam itu. Seringkali ibu saya senang ketika ketika saya pulang membawa ikan atau udang atau apa gitu ya. Kemudian ibu saya itu membuat lauk untuk kami semua. Sehingga saya begitu senang gitu loh, istilahnya melihat ibu saya juga senang. Jadi saya menyenangkan ibu itu, kemudian ada di dalam diri saya itu satu kepuasan. Maka ketika saya asik mencari seperti itu, teman-teman sudah pada pulang. Sudah pada pulang. Kemudian ketika saya selesai, saya sudah mendapatkan cukup, saya kemudian membuat satu wadah dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang itu kan gini loh. Ya gini ya. Jadi ini panjang, panjang gitu ya. Kemudian ketika kita menekuknya, nah itu menjadi seperti kantong. Nah, di situ tuh bisa dikasih atau untuk isi untuk wadah ikan-ikan tadi, ikan dan udang tadi loh. Kemudian kita bisa menalinya gini supaya tidak tumpah, kemudian lebihannya gini bisa kita jadikan sebagai tutup. Kalau di tempat kami namanya antrok ya. Antrok itu dari pelepah kulit pohon pisang itu. Jadi gedung pisangnya itu kita kupas, itu bisa kita jadikan sebagai wadah untuk menyimpan ikan. Sebenarnya ada wadah yang lebih khusus ya untuk menyimpan ikan, namanya kepis. Nah, kepis itu biasanya dibuat dari anyaman bambu yang akhirnya juga berwujud kantong besar gitu loh, wadah besar gitu ya. Itu namanya kepis. Kalau pas tidak dipakai, biasanya sering dipakai untuk tidak dipakai untuk mencari ikan ya, itu diisi barang-barang kecil, mungkin kacang atau apa gitu, bisa ditaruh di situ sebagai penyimpanan gitu ya, sebagai wadah penyimpanan. Makanya ada istilah anteng kereneng gemandul kepis. Gemandul, anteng kereneng gemandul kepis itu maksudnya adalah kepisnya tidak bergerak, anteng, tetapi kereneng. Kereneng itu di dalamnya ada kehidupan. Nah, gemandul kepis itu maksudnya di dalam kepis yang tergantung. Maksudnya apa? Tikus yang sedang memakan kacang di dalam kepis tadi loh. Nah, ini sekilas tentang istilah ya, supaya teman-teman tidak asing terhadap apa-apa yang saya sampaikan. Nah, pada saat itu saya segera pulang, agak sedikit terkejut gitu. Teman-teman sudah nggak ada. Kemudian saya segera berkemas-kemas, mewadahi ikan tadi, kemudian berpakaian ya. Saya tuh berpakaian simpel lur, nggak pakai celana dalam, nggak pakai ini itu gitu, nggak ya. Saat itu cuma ada satu namanya cawat ya. Jadi cawat itu hanya seperti kain panjang ya, kain panjang yang kita pakai di selengkangan gini lur, di selengkangan depan belakang gitu. Dan itu nanti kita ikat, ada ikat pinggang namanya timang gitu ya. Itu kita ikatkan supaya kain itu bisa berbalik ini dan tidak lepas. Kemudian kami hanya memakai namanya baju itu ya seperti apa ya, kadang-kadang juga seperti kain sih. Jadi terusan ini tadi itu, terusan yang kita pakai sebagai cawat tadi itu kita ke atas kan, dari sini tuh kan panjang gitu ya, lebihnya itu kita ke atas kan bisa kita sambarkan gitu. Nah, itu sudah cukup bagi kami saat itu. Sangat sederhana kehidupan saat itu loh, tapi ya itu kami begitu nikmat gitu loh dengan keadaan seperti itu, sampai akhir-akhir ini keadaan berubah. Berubah seperti apa? Silahkan ikuti kelanjutannya ya lor ya. Nanti kita akan meneruskan kisah ini, dan untuk sementara keadaan ini kita cukupkan di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.